Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali di channel dakwah ini yang bersama saya. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari ke-26 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Subhanallah, kita telah melalui hari-hari yang begitu indah. Hari-hari ya, kita perjalanan dari awal Ramadan sampai hari ke-25 kemarin. Kita telah mengungkap banyak hal, ya, menelisik banyak hal tentang esensi hati, fikih kalbu. Bagaimana kita menata hati kita untuk menjadi hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada episode 26 ini kita akan berbicara tentang sifat dan karakter hati. Yaitu pada kali ini kita akan bicara tentang hati yang bersyukur. Apa itu syukur? Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu secara bahasa adalah mengakui kebaikan orang lain. Ya, itu arti syukur dalam pengertian bahasa. Al-i'tiraf bil ihsan. Ya, sebagaimana kata syukur, asyakru. Ya, itu kalau asyakru, ya, syukur itu bahasa Arabnya adalah syakara yashkuru. Asyakru atau asyukru itu artinya al-i'tiraf bil ihsan. Mengakui kebaikan orang. Nah, dalam hal ini adalah kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena asyukru juga dalam bahasa itu bisa diartikan zuhuru atharil ghidha fi jismil hayawan. Ya, tampaknya atau munculnya bekas, ya, makanan dalam tubuh hewan itu. Dan kalau ada orang Arab mengatakan asyakur minad dawab, binatang ternak yang syakur, yang artinya itu pandai bersyukur, artinya itu apa? Dia, ya, hewan ini, binatang ini, dia sehat, gemuk, walaupun dia makannya sedikit. Nah itu. Jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Ma yakfihil ilful qalil walladhi yasminu alal ilfil qalil. Ya. Meskipun dia makan sedikit, tetapi dia tetap gemuk dan sehat. Subhanallah. Maka itu, ya, kalau kita artikan bersyukur itu adalah pujian. Artinya apa? Kita memuji Allah atas kebaikan yang telah Allah karuniakan, Allah limpahkan kepada kita. Nah, itulah makna asyukur. Ya. Kebalikan atau antitesa daripada syukur adalah kufur. Ya. Kufur itu adalah menutupi. Ya, menutupi apa? Nikmat, menutupi keberadaan Allah, menutupi rahasia-rahasia ataupun jejak-jejak daripada nikmat Allah itu sehingga kita tidak mau mengakuinya. Nah, ini berbahaya sekali. Maka secara istilah
arti syukur itu adalah zuhuru atharin ni'amil ilahiyah alal abdi fi qalbihi imanan. Yaitu apa? Munculnya ya bekas atau jejak dari nikmat-nikmat Allah atas seorang hamba. Ya. Bagaimana munculnya jejak nikmat Allah atas seorang hamba itu fi qalbihi, dalam bentuk apa? Ya. Jejak itu bisa dipersaksikan oleh hati hamba. Dengan apa? Imanan, dengan keimanan. Wa fi lisanihi hamdan wa thanaan. Dan jejak nikmat Allah itu bisa dilihat, dirasakan melalui lisan seorang hamba dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi jawarihihi ibadatan wa ta'atan. Dan jejak nikmat Allah itu atas seorang hamba itu bisa dilihat, disaksikan di dalam tubuh manusia. Dengan cara bagaimana? Anggota tubuh itu mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sahabat Quran dirahmati Allah, nah inilah di antara hamba Allah itu ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ya. Orang yang bersyukur dialah orang yang beriman. Orang yang mengingkari nikmat Allah dialah orang kafir. Ya, nauzubillah min zalik. Nah, dalam agama, dalam Al-Quran, Allah menyebut, mengungkapkan rahasia keutamaan syukur ini. Ya, syukur di dalam Al-Quran, terutama hati, karena syukur ini sifat bagi hati. Meskipun nanti nampak dari lisan dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah, ya, kemudian subhanallah, ya, itu kan wujudnya dalam lisan. Juga dalam bentuk ketaatan itu, dengan kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk kita bersyukur kepada Allah, ya, termasuk ibadah. Salat itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah, meskipun Allah nggak butuh, ya, tidak akan menambah kekayaan, kekuasaan Allah dengan adanya ibadah seluruh hamba di atas muka bumi ini, ya. Tapi ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur ini lebih kepada aspek hati, ya. Dia adalah kualitas kalbu. Hati yang bersyukur inilah yang mendapatkan pujian yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Klasifikasi ayat-ayat tentang Al-Quran, tentang syukur. Bagaimana Allah menyebutkan? Ternyata yang pertama, Allah mengaitkan dan selalu menghubungkan, ya, zikir dan syukur. Ya, mengingat Allah dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Nah, maka itu Allah mengiringi, ya, atau mengaitkan syukur itu dengan zikir kepadanya. Bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 152, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, ya, pasti niscaya aku akan ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian ingkar nikmat kepadaku. Nah, itu. Jadi ini selalu dihubungkan zikir dan syukur. Ya. Mengingat Allah, nah, itu adalah bukti bahwa kita mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan bersyukur kepada Allah itu adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah mengaitkan, menghubungkan syukur ini dengan keimanan. Ya, bahkan di dalam ayat surat An-Nisa ayat 147, ya, Allah menyatakan bahwa tidak ada tujuan dalam azab yang ditimpakan Allah kepada makhluk, ya, pada saat mereka mengatakan kami beriman. Ya, itu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa, ya, memberikan siksa kepada kalian apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmatnya dan kalian beriman kepada Allah sang pemberi nikmat itu. Ya, jadi antara syukur dan keimanan ini, ya, dihubung kaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syukur adalah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila kita menjadi orang yang beriman sekaligus bersyukur kepada Allah,
maka Allah tidak akan menyiksa kita selaku hamba-hambanya. Ya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya, Allah tidak akan menyiksa kalian apabila kalian benar-benar mensyukuri nikmatnya Allah dan kalian beriman kepada Allah yang memberikan ya nikmat-nikmat itu kepada kalian. Ini surat An-Nisa ayat 147. Yang ketiga, ya, orang yang pandai bersyukur itu, sahabat Quran dimulakan Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan, kekhususan, bahwa di antara hamba-hambanya mereka dikhususkan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa baca ya pemahaman ini dari ayat 53 surah Al-An'am, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i alladhina manna Allahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'alama bisyakirin. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, demikianlah kami telah menguji, ya, memberikan fitnah, menguji sebagian mereka, yaitu orang-orang kaya tetapi kufur nikmat, biba'din, ya, mereka diuji dengan sebagian yang lain. Ya, di sini konteksnya adalah orang-orang yang miskin tetapi bersyukur kepada nikmat Allah, pandai bersyukur mereka. Mereka orang-orang yang kaya raya, ya, memiliki kekuasaan, kekayaan, tapi mereka ingkar nikmat, kufur nikmat Allah. Mereka berkata nanti di hari kiamat, apakah mereka itu orang-orang yang hina itu, yang miskin-miskin itu, ya, mereka itu yang telah mendapatkan karunia Allah, ya, mendapatkan karunia dari Allah, mereka mendapatkan surga sementara kami tidak. Alaihissallahu bi'alamis syakirin. Maka Allah menjawab, bukankah Allah itu, tidakkah Allah yang lebih tahu mana hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada hamba itu. Subhanallah. Artinya apa? Ya, di sini orang-orang yang bersyukur itu, ya, mereka mendapatkan kekhususan nikmat dari Allah di hari kiamat. Ya, sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, ya, di dunia mereka akan iri, dengki. Ya, dengkinya itu sampai di bawah ke hari kiamat. Ya, dengki kepada siapa? Orang-orang miskin tapi mereka pandai bersyukur. Dan Allah akan memberikan nikmat karunia yang khusus istimewa kepada orang yang bersyukur ini di hari kiamat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang, ya, senang untuk memberikan kesyukuran kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Nah, itu mafhum ayat 53 surah Al-An'am. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang keempat, Allah membagi manusia ini, ya, kepada dua bagian, yaitu orang-orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang kufur. Ya, sehingga perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah kufur nikmat. Termasuk kufur nikmat ini adalah konteksnya kufur terhadap wujud Allah, ingkar kepada wujud Allah, karena Allah yang memberi nikmat. Kalau mengingkari nikmat Allah saja itu adalah sebuah, ya, kekufuran, apalagi ingkar terhadap wujud Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu, itulah puncak daripada kekufuran itu sendiri. Ya, jadi yang paling dibenci oleh Allah itu adalah kekufuran dan orang-orang kafir. Sementara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pandai bersyukur, ya, dan sifat hati yang bersyukur itu kepada Allah Ta'ala. Ini bisa kita baca dalam surah Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada manusia itu jalan. Ya, imma syakiran. Ya, dia ada dua pilihan. Dia mau bersyukur au kafura wa imma kafura, atau dia memilih jalan kekufuran, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, berikutnya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah Allah membagi manusia itu menjadi dua bagian, yang syukur dan kufur, maka Allah akan menguji hamba-hambanya. Ini, ya, Allah akan menguji hamba-hambanya untuk apa? Untuk, ya, menyeleksi, ya, untuk memberikan
ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersyukur ya kepada Allah. Ini ingat apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Subhanallah. Ya, sahabat Quran dimulakan Allah Ta'ala. Ya, maka ya Nabi Sulaiman ini kan di ayat 6 ayat 6 40 itu ya, itu mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa dari Allah. Dan beliau menyatakan semua karunia ini adalah nikmat dari Allah, karunianya Allah, bukan karena sebab saya. Nah itu, dia menyandarkan, dia menisbatkan semua kekuatannya, kekuasaannya, kehebatannya, kerajaannya, bala tentaranya, teknologinya, semua yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman ini, ya, bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di dunia ini, lalu menggunakan itu semua untuk kepentingan dakwah, ya, menyebarkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala pada manusia di atas muka bumi ini. Itu akhirnya kemudian beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah semua adalah sebagian dari karunia Tuhanku. Untuk apa? Allah menguji aku, apakah aku ini akan menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur nikmat. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang kafir kepada Allah, maka Tuhanku itu, dia maha kaya dan maha karim, ya, maha dermawan, ya, maha menyayangi. Subhanallah. Ya itu. Jadi ujian itu yang kita terima saat ini, ujian apa saja? Musibah, ya, kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kita kehilangan harta, kita kehilangan dunia, kita kehilangan ternak, kita kehilangan karena diterjang oleh banyak bencana-bencana, musibah ini, ya, itu adalah semua ujian dari Allah. Sebagaimana nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah, ya, kebaikan-kebaikan, ihsan Allah Subhanahu wa taala itu pada kita, berupa kekayaan, berupa harta, berupa anak, berupa keluarga, berupa kendaraan, berupa sawah, ladang, kebun, ya, semuanya itu adalah juga ujian dari Allah. Nah, disitulah bagaimana kita memposisikan diri kita ini, yaitu dengan memiliki hati yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, ashkuru am akfur. Nah, itu. Kemudian yang keenam, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang pandai bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jelas ayatnya. Allah telah menetapkan, ya, apabila kalian syukur atas semua nikmat-nikmatku, pasti akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum, sebaliknya, apabila kalian kufur nikmat, maka ketahuilah siksaku sangat pedih, ya. Yang ketujuh, ya, Allah meridhoi amal orang-orang yang bersyukur dan meridhoi kesyukuran itu sendiri. Ya, ini surat Az-Zumar ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kalian kufur kepada Allah, kufur keberadaan Allah, kufur nikmat Allah, ya, kufur atas segala kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah, dia maha kaya, dia tidak memerlukan kalian, ya, wala yardha li ibadil kufur. Tapi ingat, Allah itu tidak meridhoi kekufuran untuk hamba-hambanya. Walaupun kekufuran itu, ya, kalian pilih, kalian inginkan, tetapi Allah tidak menginginkan itu sebenarnya. Allah tidak meridhoinya, ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, karena dialah zat yang yang memberikan nikmat, yang menganugerahkan semua karunia kepada kita, ya. Apabila kalian bersyukur, maka dia meridhoi
syukur itu untuk kalian. Subhanallah. Ya, maka antara syukur dan kufur ini dua hal yang bertolak belakang. Ya, ini paradoks, ya, antagonistik. Ya, artinya apa? Berbeda sekali. Ya, bertentangan satu sama lain. Ya, subhanallah. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Apabila kalian, ayat sebelumnya itu mengatakan apa? Kalau kalian berbalik arah, ya, kalian berpaling dari agama Allah setelah mendengar Muhammad telah mati, lalu kalian murtad, ya, maka perbuatan murtad kalian itu tidak akan mengganggu Allah, tidak akan membahayakan Allah. Ya, tetapi sebaliknya itu membahayakan diri kalian sendiri. Ya, itu kalian yang memaparkan diri, ya, terhadap bahaya dan ancaman Allah. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, subhanallah. Yang kedelapan, sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, mengaitkan, ya, bertambahnya rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, itu kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan membalasnya tanpa syarat. Dan balasan bagi orang yang bersyukur ini itu tidak ada batasnya. Kalau yang lain-lain, ya, balasan bagi apa? Ya, bagi seperti dalam ayat-ayat, ya, berikut ini, ya. Misalnya ketika Allah mengatakan, ya, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Itu selalu dikaitkan dengan, ya, atas kehendak Allah. Allah ketika akan membalas, ya, sesuatu itu selalu dikaitkan dengan apa? Ya, apabila Ia berkehendak. Contoh tadi ayatnya, Allah akan memberikan atau mencukupi kalian dari karunia-Nya jika Dia berkehendak. Ya, kemudian Allah mengijabah doa apabila Dia kehendaki. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Itu kan ayatnya. Ya, Allah akan menyingkap, Allah akan membuka, ya, akan mengijabah apa yang kalian doa itu apabila Dia kehendaki. Ya, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita bagi siapa yang dikehendaki. Yaghfiru liman yasha. Dalam urusan apa? Ampunan. Ya, itu ada kehendak Allah. Dalam urusan rezeki, Allah mengatakan yarzuqu may yasha. Dia akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Taubat sama, bertaubat, Allah terima taubatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, yatubullahu ala man yasha. Allah akan menerima taubat siapa yang Dia kehendaki. Tapi kalau bersyukur, hamba-hamba yang bersyukur, wah, ini langsung Allah mengatakan sanajzis syakirin. Kami akan, ya, memberikan balasan langsung kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. Allah sendiri langsung yang akan memberikan balasan kepada orang-orang hamba yang pandai bersyukur. Gak ada Allah mengatakan insya'a, jika Allah berkehendak. Enggak. Oh, ini keutamaan bersyukur ini. Ya, syukur nikmat Allah ini, Allah langsung, ya, kemudian tidak pakai syarat. Apabila Dia berkehendak, nggak ada syarat itu, ya. Kalau yang lain-lain, taubat, istighfar, rezeki, ya, kemudian apa tadi, mengijabah doa-doa kita, itu semua ada syaratnya, insya'a, apabila Dia berkehendak. Tapi kalau bersyukur, tidak. Allah langsung yang mengatakan tanpa ada syarat, ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesembilan, Allah memberikan kabar kepada kita, ya, bahwa tujuan iblis adalah yang paling utama, itu menghalangi manusia, ya, agar mereka ini tidak bersyukur kepada Allah. Ya, itu tujuan iblis itu. Salah satu tujuan utama iblis mengganggu, menggoda manusia. Supaya apa? Supaya manusia ini semuanya kufur nikmat. Minimal kufur nikmat. Kalau tidak dia ingkar kepada Allah, dia jadinya minimal kufur nikmat. Karena antara kufur nikmat dengan kufur zat Allah Subhanahu Wa Taala itu 11-12. Ya, awalnya kufur nikmat Allah dulu. Ya, lalu kemudian lama-kelamaan kalau ini langkah ini berhasil,
ya, mengingkari nikmat Allah berhasil, dia akan mengingkari keberadaan Allah. Jadi kafir beneran, kafir mutlak. Kalau tadi kafir nikmat, ini jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah, Allah utus para nabi untuk menjadi petunjuk, pembimbing manusia. Allah turunkan wahyu-wahyu, kitab suci, ya, untuk membimbing manusia ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Lah, dia ingkari wahyu itu, dia ingkari rasul-rasul itu. Nah, ini sama dengan apa? Dia mengingkari nikmat Allah. Ya, kalau begitu, wahyu ditolak, risalah ditolak, nabi dan rasul ditolak, ya, apalagi yang lebih besar daripada itu? Sampai dia mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahayanya sekali. Maka itulah tujuan utama iblis mengganggu manusia ini apa? Untuk mereka ini menjadi orang-orang yang tidak syukur kepada Allah. Lihat surat Al-A'raf ayat 17. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Iblis mengganggu manusia dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri. Supaya apa? Mereka ini, manusia ini, tidak ada yang mau berterima kasih, tidak ada yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ke-10, ya, Allah mengatakan apa? Orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, itu disebutkan dalam surah Saba, ya. Ketika Allah menyatakan tentang nikmat yang Allah karuniakan itu kepada Nabi Daud, ya, kepada Sulaiman, ya, dan Daud alaihissalam, ya, itu disebutkan apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur, sebelum kisah tentang bagaimana negeri Saba itu dihukum oleh Allah karena mereka ingkar nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan apa? Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawud syukra. Ya, wahai keluarga Daud, wahai, ya, keturunan, kemudian wahai para pejabat, wahai rakyatnya Nabi Daud alaihissalam, ya, bekerjalah kamu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'malu ala Dawud syukra, ya, agar Allah memberikan kalian nikmat, tambahan nikmat. Tetapi Allah mengatakan apa? Sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang mau berterima kasih, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu, ya, jadi ini memang orang yang bersyukur ini orang istimewa, karena biasanya yang sedikit itu yang istimewa. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ada orang berkata, "Allahumma ja'alni minal aqallin." Ya Allah, jadikan aku termasuk di antara orang-orang yang sedikit, yang minoritas, ya. Loh, kenapa kok berdoa jadi orang yang minoritas, jadi orang yang kecil, yang sedikit? Apa maksudnya, kata Umar bin Khattab? Ya Amirul Mukminin, ya, orang ini menjawab, bukankah Allah Ta'ala, ya, berfirman di dalam Al-Quran, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, yang beriman kepada para nabi dan rasul itu sedikit. Kemudian bukankah Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sedikit jumlahnya, ya. Maka kata Umar, wah, benar juga ente. Sodakta, benar kamu, ya. Subhanallah. Kenapa? Syukur itu adalah di antara sifat terbaik, ya, yang dimiliki oleh para nabi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada pada diri setiap manusia. Tidak semua manusia ini bisa pandai bersyukur kepada Allah. Mereka iya mendapatkan nikmat Allah, tapi tidak mensyukuri nikmat itu. Nah, yang dapat nikmat banyak, tapi nggak pandai bersyukur, ini jauh lebih banyak, ya, daripada yang dapat nikmat lalu kemudian dia bersyukur atas nikmat itu. Ini sedikit. Nah, makanya orang ini dalam doanya bilang, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit jumlahnya itu. Ya, subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya.
Yang berikutnya, Al-Quran mengatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memuji Rasul pertama yang diutus kepada manusia, diberikan sifat asy-syakur. Dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya. Ini. Jadi keturunan-keturunan ya dari manusia, dari binatang yang diselamatkan oleh Allah. Ya, naik ke atas bahtera Nabi Nuh, ya, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana 'abdan syakura. Lalu Allah menyebut Nabi Nuh ini adalah tipe hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Inilah Rasul pertama yang Allah utus kepada manusia, ya, membawa risalah. Ya, kalau Adam Nabi pertama, ya, manusia pertama. Kalau Rasul pertama, dia adalah Nabi Nuh alaihis salam, untuk kita contoh dan kita teladani. Innahu kana 'abdan syakura. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa. Ya. Allah memerintahkan Nabi Musa ya untuk menerima risalah dan nubuah dari Allah. Dan Allah menyuruh Nabi Musa untuk bersyukur. Subhanallah. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 144. Ya, apa? Allah Ta'ala berfirman, sahabat Quran dimulakan Allah Ta'ala, Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya, apa kata Allah? Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau. Ya, memilih engkau. Untuk apa? Membawa risalah-risalah dari aku. Untuk mengemban risalah misi dari Allah, ya, untuk menerima firmanku wa bikalami fakhudh ma ataitu, ambil apa yang aku berikan itu, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur, di antara orang-orang yang bersyukur. Nah ini, wa kun minasyakirin. Dan wasiat pertama yang Allah ya berikan kepada manusia setelah manusia ini lahir, setelah kemudian manusia ini berakal, adalah apa? Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Nah ini belum disuruh sholat nih. Ya, belum disuruh sholat. Ya, sholat itu diperintah di wasiatnya Luqman itu setelah ini. Ya, setelah ada perintah yang pertama, wasiat pertama. Ya bunayya aqimis sholat dan seterusnya itu wasiat berikutnya. Tapi yang pertama yang Allah wajibkan, ya, wasiat pertama, kewajiban pertama yang Allah ya wajibkan kepada setiap manusia adalah mensyukuri nikmat Allah. Apa? Surat Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nah ini kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti pada orang tua. Ya, kenapa? Ibunya telah mengandungnya. Begitu berat, wahnan ala wahnin. Ya, lemah di atas kelemahan. Ya, begitu lemahnya ibu yang mengandung ini. Kemudian Allah perintahkan ya orang tua itu ya anak itu bersyukur. Kenapa? Karena dia disusui selama 2 tahun, disapih wa fisaluhu fi amain, setelah 2 tahun. Anishkurli. Nah ini perintah pertama kepada seorang hamba Allah adalah bersyukurlah kamu kepadaku dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Ya. Nah, itu. Ini keutamaan bersyukur kepada Allah, ya. Lalu kemudian di Al-Qur'an dikatakan apa? Ya, keridhaan Allah itu ya ada pada rasa syukur kita. In tashkuru yardahu lakum. Ya, seperti ayat yang sebelumnya tadi, surat Al-An'am ya. In tashkuru fa innahu yardahu lakum. Jika kalian ya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah meridhai perbuatan kalian. Ya, itu subhanallah. Ya, kemudian di dalam Al-Qur'an ini ciri tadi kalau Nabi Nuh itu innahu kana 'abdan syakura.
Ya, bagaimana nabi yang menjadi abul anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Ya, dari beliaulah lahir banyak keturunan-keturunan, ya, yang menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ciri utama Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan di dalam ayat 121 surah An-Nahl, ya, selain beliau itu apa? Qanitan, taat beribadah, taat kepada Allah. Hanifan, lurus, tidak berbuat syirik, lam yakun minal musyrikin. Nah, yang keempat ciri Nabi Ibrahim karakternya apa? Syakiran li an'umih, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya, dia Ibrahim itu adalah orang yang pandai berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ini pandai bersyukur, Ibrahim pandai bersyukur, ya, Allah pilih dia. Allah tunjuki Ibrahim ini ke jalan yang lurus, ya. Subhanallah. Nah, berikutnya sahabat Quran yang dimuliakan Allah taala, ternyata syukur ini, ya, adalah tujuan daripada penciptaan manusia. Ya, penciptaan anggota tubuh manusia ini, di antara maqasidnya, di antara tujuan itu adalah supaya kita ini mensyukuri Allah. Ayatnya apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah, ya, ciptakan kalian, keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Sementara kalian saat itu bodoh, belum tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan untuk kalian apa? Pendengaran. Ya, ada telinga. Allah jadikan al-absar, penglihatan, ada mata. Lengkap. Wal afidah, dan hati. Ya, kalian diciptakan lengkap. Alat mendengar, alat melihat, alat berpikir dan menghayati. Ya, dan itulah fuad, atau bahasa lain adalah qulub, al-qalb. Ya, untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian, ya, bersyukur kepada Allah taala. Subhanallah. Jadi, sahabat Quran dirahmati Allah, kesimpulannya bahwasanya syukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, hati yang bersyukur, inilah, ya, itu derajat di antara derajat yang paling tinggi dari hamba yang memiliki hati yang bersih. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau kita lihat perkataannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ada 17, ya, kedudukan syukur ini, ya, di dalam Al-Qur'an. Pertama, dia adalah tempat yang tertinggi, a'lal manazil. Ya, kemudian posisi manzilah, ya, syukur ini di atas ridha dan tambahan az-ziyadah. Ya. Nah, kemudian syukur ini adalah setengah daripada iman. Setengah yang lainnya apa? Sabar. Ya. Karena apa? Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Ya, in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Ya. Ciri orang beriman itu dua saja. Ketika mendapatkan musibah, ya, dia bersabar. Ketika mendapat nikmat, dia syukur. Artinya apa? Iman itu setengahnya adalah rasa syukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat. Lalu setengahnya itu adalah sabar ketika kita menerima ujian atau musibah dari Allah. Ya, banyak lagi yang lain. Ini disebutkan sampai ada 17 manzilah, ya, daripada syukur ini, ya, subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya, ya, termasuk rahasia kita beribadah puasa ini apa? Adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ya, ini. Jadi kita dididik oleh Allah dengan puasa ini menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Nikmat turunnya Al-Quran. Karena Allah mengatakan, surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan ini, ya, itu kalian harus mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Yaitu dengan kalian apa? Kutiba alaikumusiyam. Ya, kalian diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Demikian, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berjumpa lagi ya esok di hari yang ke-27. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.